Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alamsyah Harul Amin akan membawakan materi yang berjudul Arsitektur Jaringan Saraf Tiruan dan aspek teoretisnya. Sebelum kita masuk ke GST ini, kita akan memahami apa itu GST. GST itu memiliki beberapa nama, seperti Artificial Neural Network atau yang biasa disebut dengan ANN, atau Simulated Neural Network yang biasa disebut CNN, atau Neural Network atau yang biasa disebut dengan NN. Berikutnya kita masuk ke sejarah singkat tentang GST. Pertama tentang artikel pertama tentang jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan GST. Diterbitkan lebih dari 50 tahun yang lalu, subjek ini mulai diteliti secara mendalam pada awal 90-an dan masih memiliki potensi penelitian yang sangat besar. Kemampuan jaringan saraf tiruan memungkinkan solusi dari jenis masalah lain yang berasal dari bidang pengetahuan yang berbeda, seperti yang dibuktikan di berbagai jurnal ilmiah. Salah satu contohnya adalah di dunia kedokteran, di mana jaringan saraf tiruan digunakan untuk mengklasifikasikan dan memprediksi kanker berdasarkan profil genetik individu tertentu. Dalam aplikasi ini yang melibatkan sistem yang dianggap cerdas mencakup berbagai macam, termasuk seperti analisis gambar yang diperoleh dari satelit buatan, klasifikasi pola dan tulisan, pengenalan wajah dan fisik komputer, terus kontrol kereta berkecepatan tinggi, peramalan saham di pasar keuangan, terus identifikasi anomali pada citra medis, identifikasi otomatis profil kredit untuk klien lembaga keuangan, dan kontrol perangkat dan peralatan elektronik seperti mesin cuci, freezer, mesin kopi, mesin penggorengan, kamera, video, dan sebagainya. Berikutnya apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. GST ini merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena sifatnya yang adaptif, GST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Terus untuk ilustrasi pemahaman cara kerja GST ini tuh seperti bagaimana seorang anak dapat mengenali antara bus sekolah dan bis kota. Terus bagaimana caranya otak kita bekerja memahami hal tersebut tanpa harus mengingat dan belajar setiap hari secara otomatis. Terus untuk jawabannya itu, tubuh kita terdiri dari jaringan saraf biologi yang saling terhubung dan jaringan ini terdiri dari ribuan bahkan miliaran neuron yang menunjukkan struktur graf. Nah, struktur graf ini memiliki not-not yang saling berhubungan. Nah, seperti itulah dia struktur tentang bagaimana sistem informasi ini bisa direkam, kemudian bisa mengingat dan mengenali pola. Berikutnya tentang fitur utama pada GST ini. Yang pertama, adapting from experience, yaitu parameter internal atau yang biasa disebut dengan parameter internal jaringan. Biasanya bobot sinaptiknya disesuaikan dengan pemeriksaan, contohnya seperti pola, sampel, atau pengukuran yang terkait dengan perilaku proses, sehingga memungkinkan diperoleh pengetahuan melalui pengalaman.
Terus learning capability. Yang kedua, melalui penggunaan metode pembelajaran, jaringan dapat mengekstraksi hubungan yang ada antara beberapa variabel aplikasi. Kemudian generalization capability. Setelah learning capability selesai, jaringan dapat menggeneralisasi pengetahuan yang diperoleh, memungkinkan estimasi solusi yang sejauh ini tidak diketahui. Kemudian data organization, berdasarkan informasi bawaan dari proses tertentu, jaringan dapat mengatur informasi ini sehingga memungkinkan pengelompokan pola dengan karakteristik tertentu. Terus fault tolerance, berkat tingginya jumlah interkoneksi antara neuron buatan, jaringan saraf menjadi sistem yang toleran terhadap kesalahan jika bagian dari struktur internalnya rusak sampai tingkatan tertentu. Terus distributed storage, pengetahuan tentang perilaku proses tertentu yang dipelajari oleh jaringan saraf disimpan di masing-masing dari beberapa sinapsis antara neuron buatan. Oleh karena itu, meningkatkan ketahanan arsitektur dalam kasus beberapa neuron yang hilang. Terus yang terakhir, yang ketujuh, facilitated prototyping, bergantung pada kekhususan aplikasi. Sebagian besar arsitektur saraf dapat dengan mudah dibuat prototipe pada perangkat keras atau perangkat lunak. Karena hasilnya setelah proses pelatihan bisa diperoleh dengan beberapa operasi matematika dasar. Kemudian kita masuk pada bagian 112, historical overview. Publikasi pertama terkait neural computing dimulai pada tahun 1943 ketika Michalowicz dan Pitts menyusun model matematika pertama yang terinspirasi oleh neuron biologis, menghasilkan konsepsi pertama dari neuron buatan. Kemudian pada tahun 1949, metode pertama untuk melatih jaringan saraf tiruan diusulkan, bernama aturan Hebb dan didasarkan pada hipotesis dan pengamatan sifat neurofisiologis. Setelah itu antara tahun 1957 dan 1958, Rosenblatt mengembangkan komputer saraf pertama yang memuat model dasar perception. Model perception membangkitkan minat karena kemampuannya mengenali pola sederhana. Withrow dan Hove pada tahun 1960 mengembangkan jaringan yang disebut Adeline, yang merupakan kependekan dari Adaptive Linear Element. Kemudian Multiple Adeline diusulkan. Ini terdiri dari jaringan yang pembelajaran didasarkan pada aturan delta, juga dikenal sebagai metode pembelajaran LMS, Least-Mean Square. Setelah itu kemudian banyak peneliti lain melanjutkan pengembangan model matematik berdasarkan neuron biologis. Akibatnya menghasilkan sejumlah besar topologi atau struktur dan algoritma pembelajaran antara berbagai cabang yang muncul. Kemudian pada tahun 1969, neurocomputing mengalami kemunduran besar dengan penerbitan buku klasik Perception: An Introduction to Computation Geometry oleh Mansky dan Papert. Lebih tepatnya, buku itu menunjukkan ketidakmungkinan jaringan saraf untuk mengklasifikasikan pola kelas yang dapat dipisahkan secara nonlinear. Jadi setelah itu kemudian setelah akhir tahun 1980-an, para ilmuwan mengembalikan minat mereka di bidang ini. Kembalinya definitif
jaringan saraf tiruan adalah karena pengembangan komputer dengan kemampuan pemrosesan dari memori yang ditingkatkan konsep algoritma pengoptimalan yang lebih kuat dan efisien. Dan akhirnya temuan baru tentang sistem saraf biologis, salah satu karya mendasar pada waktu itu adalah penerbitan buku Rumelhart, Hinton, dan Williams, yaitu Parallel Distributed Processing pada tahun 1986 yang mengungkap satu algoritma yang memungkinkan penyesuaian matriks bobot jaringan dengan lebih dari lapisan tunggal. Kemudian akibatnya memecahkan masalah lama, pola pembelajaran dari fungsi logis XOR. Usulan dari algoritma ini yang disebut dengan backpropagation kemudian bersamaan dengan berbagai aplikasi praktis di berbagai bidang pengetahuan. Banyak peneliti baru dan berbeda telah memungkinkan kemajuan teoritis dalam jaringan saraf tiruan ini. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.